Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan bahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan membahas tentang my watchlist update di game week yang keempat. Apa itu watchlist nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, bagi yang belum dan ingin mendapatkan update informasi terbaru tentang Fantasi Premier League setiap harinya. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel ini tentang Fantasi Premier League, tips-tips yang membantu Anda untuk menyiapkan pemain FPL Anda setiap minggunya. Sebelumnya saya akan jelaskan tentang apa itu watchlist. Watchlist adalah daftar pantau pemain-pemain FPL yang telah saya pilih berdasarkan performanya di minggu-minggu sebelumnya. Dengan begitu banyaknya pemain Fantasi Premier League yang ada di website Fantasi Premier League, saya hanya memilih beberapa dari mereka sehingga saya tidak kebingungan, tidak kebanyakan pilihan, sehingga saya bisa berfokus di pemain-pemain yang ada di daftar watchlist saya. Bagaimana cara memasukkan pemain-pemain ke dalam daftar watchlist? Bisa lihat di kolom transfer di pemain-pemain Anda, klik yang Anda ingin pilih, masukkan ke daftar watchlist, kemudian scroll ke bawah, add to my watchlist. Kemudian dari situ bisa memilih pemain lainnya, add di watchlist Anda. Apabila Anda tidak menginginkan pemain itu di dalam watchlist, cukup remove from watchlist. Kemudian apabila Anda sudah memilih pemain-pemain yang sudah terpilih, Anda bisa menampilkannya kembali di player selection view. Di situ ada all players, ada watchlist, Anda tinggal klik watchlist, maka Anda di sebelah kanan hanya ada pemain-pemain yang sudah Anda cantumkan di watchlist. Anda tidak perlu lagi memilih pemain-pemain lainnya yang tidak perlu. Anda hanya berfokus terhadap pemain-pemain yang Anda pilih, yang Anda seleksi, yang kemungkinan performanya bagus di setiap minggunya. Langsung saja di pertama, yaitu posisi goalkeeper. Di daftar watchlist saya setelah 3 game week ini, saya hanya menentukan cuma satu pilihan pemain, yaitu Emiliano Martinez. Saya melihat di 3 game week ini penalti dari VAR sangatlah tinggi. Jumlah penalti diberikan 20 penalti di 3 game week ini, memecahkan rekor dari musim-musim sebelumnya. Saya juga melihat kecenderungan kebanyakan tim susah mendapatkan clean sheet. Untuk itu saya tidak akan membeli kiper dengan harga premium terlalu tinggi, namun saya akan mencari kiper murah namun berpotensi save banyak dan berpotensi clean sheet. Dari 3 game week yang sudah berjalan, saya melihat bahwa Emiliano Martinez, yaitu pemain dari Aston Villa yang baru saja dibeli dari Arsenal, sudah mendapatkan 2 kali clean sheet dari 2 kali bermain. Aston Villa hanya bermain di 2 game week. Game week yang pertama kemarin blank. Saya melihat satu-satunya goalkeeper yang bisa saya masukkan di daftar watchlist saya adalah Emiliano Martinez. Di tim saya sendiri saya juga tidak memilih Emiliano karena saya memakai Ramsdale, namun setelah 3 game week saya melihat bahwa Sheffield United bermain buruk. Mungkin nanti apabila ada kesempatan, ada wildcard, saya akan memasukkan Emiliano Martinez ke dalam tim saya. Selanjutnya yaitu di sektor defender. Ada 2 back premium dari Liverpool, yaitu Trent Alexander-Arnold dan Robertson. Ini adalah back sayap dari sektor pertahanan Liverpool dengan harga 7,5 dan 7 juta pound sterling. Saya sendiri melihat di 3 game week awal ini, kecenderungan clean sheet di tim-tim FPL cukuplah sulit. Jadi saya mencari back-back yang mempunyai potensi nilai dari serangan, entah itu dari assist, entah itu dari gol. Jadi kebanyakan di daftar watchlist saya adalah back-back dengan kemampuan menyerang yang tinggi.
Kita ketahui sendiri Trent Alexander-Arnold dan Robertson, dua back ini memiliki nilai dari serangan yang cukup bagus. Trent Alexander-Arnold adalah pengambil tendangan set piece, tendangan bebas. Kemudian Robertson, saya melihat ada perkembangan yang cukup signifikan dari Robertson. Bahkan dia kemungkinan bisa mengungguli Trent Alexander-Arnold. Dia lebih sering mengambil tendangan pojok. Kemudian di game week ketiga kemarin dia mencetak gol dengan nilai 10. Saya rasa ini adalah suatu tanda yang baik. Dari tim besar Premier League, saya melihat bahwa Liverpool mempunyai kecenderungan clean sheet yang lebih baik daripada tim yang lainnya. Dari Manchester City kita ketahui sendiri kemarin dibantai Leicester. Kemudian Manchester United sangat rentan dari gol. Saya melihat pertahanannya masih belum solid. Kemudian dari Arsenal ataupun Leicester saya melihat juga sulit untuk clean sheet. Kemudian Chelsea di bawah Frank Lampard juga demikian. Meskipun mencetak gol yang banyak, namun kemungkinan clean sheet sangat kecil. Namun saya melihat bahwa dari Liverpool sendiri mereka mempunyai kecenderungan clean sheet yang lebih baik daripada tim-tim besar di 4 besar Premier League. Jadi Trent Alexander-Arnold dan Robertson ini bukan hanya sekedar menawarkan nilai dari serangan, namun juga ada potensi clean sheet. Sekali mereka membuat clean sheet dan mencetak assist atau gol, maka 2 digit nilai bisa didapatkan dari pemain ini. Anda mungkin bisa melihat di beberapa FPL manager di dunia, dia ada beberapa tim yang memasang dua-duanya di satu tim mereka, Trent Alexander-Arnold maupun Robertson. Bisa kita lihat di game week yang ketiga yang sangat kacau kemarin, mereka juga mencetak poin yang cukup signifikan. Jadi dua back ini saya rasa adalah daftar pertama dari watchlist saya. Kemudian Lucas Digne dari Everton. Saya melihat di 3 game week ini Everton di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lucas Digne pengambil set piece dari Everton, dia juga mencatatkan beberapa assist dengan harga yang mungkin cukup premium 6,1. Saya rasa Lucas Digne cukup pantas mengisi daftar ini. Kita tidak hanya mengharapkan clean sheet dari Everton, namun juga kita bisa mendapat assist maupun gol dari Lucas Digne. Yang selanjutnya adalah Timothy Castagne dari Leicester dengan harga 5.6. Saya sendiri mengakui bahwa saya masukkan Castagne ini menggantikan Doherty yang sebelumnya saya pilih. Saya melihat Doherty dari 3 game week pertama nilainya mengecewakan, dan saya melihat Timothy Castagne ini di Leicester sangatlah impresif. Dia seringkali maju ke depan membantu striker, bahwa dia mencetak assist atau maupun mencetak gol pada game week yang pertama kemarin. Di klub sebelumnya di Atalanta mereka juga mencetak banyak gol, dan Castagne adalah bagian dari tim Atalanta di Liga Italia. Saya sendiri memasukkan salah satu back premium saya, di salah satunya adalah Timothy Castagne dengan harga yang sekarang sudah naik 5.6. Apalagi Leicester sendiri juga pertahanannya cukup solid, meskipun kemarin beberapa mengalami gol yang 2 atau 1 buah gol masuk ke gawang mereka, tapi saya rasa Castagne ini akan memberikan poin yang cukup signifikan. Begitu mereka clean sheet dan Castagne mencetak assist atau gol, maka nilainya akan sangat tinggi, 2 poin bisa didapatkan. Yang selanjutnya adalah Reece James back dari Chelsea. Saya sudah bicara sebelumnya bahwa Chelsea ini di bawah Lampard potensi clean sheet-nya sangat rendah. Namun saya melihat Reece James ini dia memiliki kecenderungan nilai serangan yang sangat tinggi. Kemarin di game week yang pertama dia juga mencetak gol, mencatat 2 digit poin. Kemudian awalnya saya ragu bahwa Reece James ini akan dicadangkan apabila Azpilicueta sudah sembuh. Namun kalau saya melihat di game week kemarin beberapa
Azpilicueta meskipun sudah sembuh, dia tidak tergantikan. Jadi saya rasa Rhys James sudah menyegel tempatnya di salah satu slot sektor pertahanan dari Chelsea. Saya melihat juga potensi serangan dari Rhys James ini cukup tinggi, apalagi Chelsea di bawah kepemimpinan Frank Lampard ini kecenderungan menyerang, tidak terlalu memikirkan pertahanannya. Rhys James, saya mengharap nilai serangan dari back ini. Kemudian Coleman, ini adalah back dari Everton, sama seperti Lucas Digne. Beberapa musim lalu Coleman pernah mencapai harga sekitar 7, namun sekarang harganya cuma 5. Kemarin juga mencatatkan assist, jadi menurut saya Coleman dengan harga 5 ini sangat worth it sekali. Apalagi Everton mengalami perkembangan permainan yang cukup bagus di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Kemudian selanjutnya adalah Dallas, back dari Leeds United. Saya melihat Dallas pada saat bermain kemarin bukan seperti seorang back, namun seperti sayap yang lebih ke arah sering menyerang ke depan. Meskipun Leeds potensi clean sheet-nya cukup rendah, meskipun 1 kali aja kemarin clean sheet, namun saya melihat Dallas kemarin sering maju ke depan. Dia diberikan kesempatan untuk menyerang yang sangat tinggi. Jadi dia seperti diberikan posisi bebas yang sering overlap maju ke depan. Saya sangat mengharapkan gol maupun assist dari pemain ini. Dengan harga yang hanya 4,5 juta pound sterling, ini bisa menjadi satu slot back medium Anda, sehingga Anda dapat mengalihkan dananya ke bagian yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah Konsa, ini adalah back dari Aston Villa. Aston Villa hanya 2 kali main, namun mencetak clean sheet 2 kali. Harga 4,5 saya rasa cukup bagus, meskipun dia posisinya adalah back tengah. Namun saya masukkan di daftar watchlist saya. Ini Villa saya rasa akan berbuat banyak, lebih mungkin the next Burnley. Namun kita lihat lagi 2-3 game week mendatang, apakah performa Villa ini masih seperti game week 2 dan 3. Kemudian adalah Charlie Taylor, ini adalah back sayap dari Burnley. Ya, saya tahu bahwa Burnley sudah 3 kali main dan hasilnya sangat mengecewakan. Namun saya paham soal back tengah dari Burnley, Burnley dan Tarkowski sekarang mengalami cedera. Namun apabila 2 back center back dari Burnley ini sembuh, saya yakin performa Burnley di sektor pertahanan masih seperti yang dulu. Apalagi Charlie Taylor ini adalah back sayap, potensi assist dan clean sheet-nya bisa diharapkan dari tim sekelas Burnley. Yang terakhir adalah Tariq Lamptey. Saya sudah sering menjelaskan sebelumnya, pemain ini sangatlah brilian meskipun bermain di tim kecil sekelas Brighton, Hove dan Albion, namun dia bermain sangatlah baik dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi. Dia sering mencatatkan assist, bahkan dia sering membuat pemain lawan melanggarnya sehingga berbuah penalti untuk Brighton. Jadi bahkan beberapa waktu lalu Bayern juga berniat untuk membeli Tariq Lamptey dari Brighton, Hove dan Albion. Dia sangat bersinar di sektor kiri dari Brighton, Hove dan Albion. Jadi saya rasa saya perlu memasukkan pemain ini di daftar watchlist saya. Itu adalah 10 pemain watchlist saya di sektor defender. Jadi saya tidak akan memalingkan dengan pemain lain dari 10 pemain ini. Saya tidak akan membuat keputusan secara terburu-buru. Saya tinggal melihat 10 defender dari watchlist saya. Yang selanjutnya yaitu midfielder. Ini adalah sektor yang sangat saya perhatikan. Banyak poin yang bisa didapat di sektor midfielder ini. Yang pertama tentu saja adalah Kevin De Bruyne. Ini adalah pemain pertama yang harus saya masukkan di tim FPL saya. Saya tidak bisa memberi alasan lain selain dia adalah pemain terbaik tahun lalu, kemudian dan dia adalah FPL point monster
di beberapa tahun ini. KDB dengan harga 11,6, Manchester City dengan gaya bermain yang menyerang, jaminan poin saya rasa bisa didapat dari pemain ini. Meskipun di game week kemarin nilainya mengecewakan, namun saya yakin di game week mendatang dia akan tetap stabil. Yang selanjutnya adalah Muhammad Salah. Dia adalah monster point di setiap tahunnya. Saya tidak bisa memberikan alasan lain, sudah cukup. Apalagi dia bermain di tim juara Liverpool. Selain itu juga adalah faktor dia adalah pengambil tendangan penalti. De Bruyne juga dengan cederanya Aguero dan Gabriel Jesus, saya yakin tumpuan serangan City berasal dari pemain ini. Kemudian Salah adalah pengambil penalti dari Liverpool. Kembarannya yaitu Mane saya tidak mengambil karena yang ambil tendangan penalti adalah Salah. Tahun ini adalah tahunnya penalti VAR, maka saya menginginkan pemain saya minimal mempunyai kemampuan penalti yang bagus. Yang selanjutnya adalah Bruno Fernandes. Sudah jelas Manchester United mencatatkan rekor penalti tahun lalu, yang tahun lalu penaltinya tidak terlalu banyak, apalagi tahun ini dengan sistem VAR yang sangat mempengaruhi keputusan penalti yang cukup tinggi. Saya yakin Manchester United akan mendapatkan penalti yang banyak di tahun ini, dan Bruno Fernandes adalah algojo yang handal. Dia memiliki potensi keberhasilan penalti yang sangat bagus. 10,5 saya rasa cukup murah, meskipun di game week yang kemarin tampilnya mengecewakan. Di game week yang kedua, game week ketiga dia 12 poin diselamatkan di menit-menit sangat akhir. Kemudian yaitu Mahrez dengan cederanya Aguero, Jesus, dan yang Bernardo Silva. Tumpuan serangan City mungkin bisa kita alihkan ke Riyad Mahrez. Ya, kita ketahui sendiri, kita kadang sering pusing dengan Pep tidak jelas mau masang pemain yang mana. Namun dengan cederanya beberapa pemain inti, saya yakin kemungkinan besar Riyad Mahrez akan masuk di lini serang dari Manchester City. Dengan harga 8,4 juta pound sterling dia turun harga. Saya yakin poin tinggi didapatkan, apalagi gaya permainan City yang menyerang. Dengan kekalahan kemarin, saya yakin City akan bertekad menang di game week selanjutnya. Kemudian yaitu Harvey Barnes. Leicester adalah pemuncak klasemen saat ini di game week yang ketiga. Saya melihat permainan Harvey Barnes di sektor tengah ini sangatlah aktif. Bahkan Jamie Vardy saya menilai permainannya tidak efektif, tidak terlalu mencolok. Namun Harvey Barnes ini sangatlah mencolok di lini tengah dan lini serang dari Leicester. Dia sering menusuk ke depan, sering masuk di kotak penalti lawan, dan sering melepaskan tendangan ke arah gawang. Harvey Barnes dengan harga 7 sampai saat ini belum naik. Ini adalah pilihan yang bagus di sektor tengah midfielder Anda. Kemudian adalah James Rodriguez dengan harga 7,5. Everton ini mungkin sekarang sudah naik 7,6. Everton sudah bagus di 3 game week, selalu menang, dan James Rodriguez mencatatkan beberapa peluang-peluang yang sangat bagus. Namun saya melihat James ini tidak terlalu eksplosif. Mungkin kalau saya memilih pemain dari Everton, mungkin dia adalah pilihan ketiga saya setelah Richarlison ataupun Dominic Calvert-Lewin. Namun dengan harga 7,5 perlu Anda pertimbangkan, ini sangat menghemat dibandingkan kita membeli pemain lain yang lebih mahal. Kemudian yang selanjutnya adalah Wilfried Zaha dengan harga 72 juta pound sterling. Dia adalah top scorer midfielder sampai dengan game week yang ketiga ini. Dengan harga yang cukup murah, Palace juga penampilannya meningkat di 3 game week ini. Saya rasa Wilfried Zaha cukup bagus untuk mengisi lini tengah dengan harga yang cukup murah. Kemudian adalah Phil Foden, sekali lagi dengan cederanya Aguero
Bernardo Silva dan Jesus saya dengan harga 6,6 juta pound sterling. Phil Foden perlu Anda pertimbangkan, perlu saya pikirkan apabila saya kekurangan uang namun saya ingin masukkan unsur City dalam line up saya, maka Phil Foden adalah nama pertama yang saya akan masukkan. Kemudian adalah Podence 5,6 juta pound sterling, pemain Wolves. Ya, saya tahu di game week ketiga kemarin dia cedera, namun pemain dengan nomor 10 ini adalah motor serangan dari Wolves. Apalagi dengan dijualnya Diego Jota ke Liverpool, dia tidak ada saingan. Apalagi saya melihat kemarin dia sudah berlatih dan saya yakin Podence ini cukup baik. Apalagi fixture dari Wolves cukup bagus di 4-5 pertandingan ke depan. Apabila Anda mempunyainya, meskipun sekarang ada tanda kuning 75% kemungkinan dapat bermain, jangan dijual dulu, ditahan dulu. Podence ini sudah membuat 2 assist dari penampilan di 2 game week sebelumnya. Ini perlu Anda pertimbangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Marcus Rashford dengan harga cukup premium 9,5 juta pound sterling. Saya melihat kemarin pemain MU yang bermain bagus adalah Marcus Rashford. Dia membuat gol yang dengan tenang, percaya diri, membobol gawang Brighton Hove dan Albion. Saya rasa dia akan meneruskan performa cemerlangnya di game week mendatang. Ini adalah pemain yang salah satunya masuk di daftar pantau saya. Kemudian adalah Klitsch dari Leeds dengan pemain yang sangat menyerang. Apalagi Klitsch dengan harga tersebut, dia adalah pengambil tendangan penalti dari Leeds United. Saya rasa cukup untuk menjadikan dia pemain yang harus masuk di daftar watchlist Anda. Apalagi FPL kali ini adalah musim VAR, musim penalti. Anda harus memasukkan pemain dengan kemampuan penalti di tim Anda. Kemudian yang terakhir adalah Pereira. Ini adalah pemain dari West Bromwich Albion. Dia adalah pencetak assist terbanyak tahun lalu dengan 16 assist. Tahun ini di 3 game week awal penampilannya cukup menjanjikan juga, apalagi West Bromwich Albion di beberapa game week mendatang memiliki fixture yang sangat bagus. Dengan harga murah 6 juta pound sterling, saya rasa Pereira ini perlu Anda pertimbangkan. Itu adalah 12 pemain midfielder di watchlist saya. Biar Anda tidak terlalu luas mencarinya, cukup pilih pemain dari watchlist ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sektor striker. Untuk musim kali ini saya melihat bahwa sektor serangan sangatlah mendukung. Banyak pemain-pemain bagus bisa kita pilih dari sektor ini. Bahkan beberapa di antara mereka telah mencatatkan hat-trick. Yang pertama adalah Jamie Vardy. Pemain ini adalah top scorer musim lalu dengan harga 10 juta pound sterling. Vardy meskipun saya melihat tidak bermain bagus, namun dia mendapatkan 4 tendangan penalti dari VAR dari pelanggaran lawan dan dia berhasil mencetak gol seluruhnya. Dia adalah top scorer saat ini untuk sementara bersaing dengan Calvert-Lewin. Meskipun harganya premium, saya melihat Vardy ini adalah the talisman, orang yang sangat menentukan kemenangan dari klub. Dia bermain 90 menit di setiap game weeknya. Saya rasa Vardy ini adalah pemain penting di klub Leicester. Dia adalah pemain menentukan. Jadi gol-gol banyak bertumpu ke dia. Midfielder Leicester akan menyuplai bola ke dia. Jadi saya rasa kemungkinan poin bisa didapat dari Jamie Vardy ini. Yang selanjutnya adalah Dominic Calvert-Lewin. Ini adalah pemimpin top scorer sampai dengan game week ketiga ini. Di 3 game week dia selalu mencatatkan gol. Saat ini sudah mengantongi 5 gol, bahkan dia mencetak hat-trick di game week yang kedua. Apalagi Everton mengalami grafik yang cukup signifikan di sektor serangan. Calvert-Lewin ini dengan harga 7,4, mungkin sekarang mau naik ke 7,5, dengan harga awal adalah 7.
beruntung kali kalian yang sudah membelinya dengan harga 7. Saya rasa beli segera Calvert-Lewin ini. Kalau punya slot, punya uang, sisihkan untuk beli Calvert-Lewin sebelum harganya mungkin naik sampai dengan akhir musim nanti. Saya yakin akan ada di sekitaran 8 atau 8,5 juta pound sterling. Yang selanjutnya adalah Bamford. Ini adalah striker dari Leeds United. Pertimbangan yang sangat jelas yang mengharuskan Anda membeli pemain ini adalah harganya yang sangat murah, di bawah 6 juta pound sterling. Awalnya harganya 5,5, mungkin sekarang 5,6. Bamford sendiri adalah tumbuhan striker di lini depan dari Leeds United. Gaya permainan Leeds yang sangat menyerang, suplai bola yang bagus ke sektor striker membantu Bamford mencetak gol yang cukup bagus di 3 game week ini. Dia selalu mencetak gol di 3 game week, perlu Anda pertimbangkan. Yang selanjutnya adalah Richarlison. Ini adalah kompatriot dari Dominic Calvert-Lewin. Kenapa Richarlison? Seperti yang saya bilang tadi, FPL musim ini adalah musim penalti. Jadi penambil tendangan penalti dari Everton adalah Richarlison. Bahkan Richarlison sendiri mempunyai statistik shot on goal yang lebih bagus daripada Calvert-Lewin meskipun tidak mencatatkan gol. Namun kita tahu sendiri poinnya di 3 game week ini cukup bagus. Apalagi ditambah embel-embel dia adalah penandang tendangan penalti dari Everton. Saya rasa Everton akan mendapatkan keuntungan penalti di game week selanjutnya dengan harga yang mungkin lebih mahal daripada Calvert-Lewin. Namun dengan harga 8 cukup murah dibanding dengan striker yang lainnya. Kemudian yaitu Maupay. Nah, Maupay ini meskipun bermain di Brighton Hove Albion, saya rasa perlu Anda masukkan di daftar watchlist Anda. Dia adalah penendang tendangan penalti dari Brighton dengan harga yang sangat murah, 6,5 juta pound sterling. Apalagi Brighton memiliki Tariq Lamptey yang sering maju ke depan, yang sering membuat pemain lawan melanggarnya sehingga berbuah penalti. Maka kemungkinan besar Brighton atau Maupay mendapatkan poin dari tendangan penalti. Yang selanjutnya adalah Kane. Ya, Kane ini adalah salah satu-satunya harapan dari Spurs saat ini, di mana Son mengalami cedera kemungkinan sampai dengan 17 Oktober dari berita terakhir yang saya terima. Meskipun harganya premium, Kane ini adalah penambil tendangan penalti dari Spurs. Saya rasa perlu Anda pertimbangkan untuk masuk, apalagi dia mencatatkan beberapa assist. Apabila saya mengingatnya kembali, dia mungkin bermain seperti Christian Eriksen. Dia menyuplai bola untuk Son yang lebih bermain ke depan. Jadi peluang assist bisa didapatkan dari pemain ini. Yang selanjutnya adalah Jimenez dengan harga 8,6 Wolves. Ya, saya tahu beberapa pemain manajer membankan kapten di pemain ini di game week ketiga dan dengan berakhir dengan nilai 0. Ini cukup mengecewakan, namun perlu Anda tahan dulu, jangan dijual. 4 game week selanjutnya Wolves menghadapi lawan yang cukup mudah. Saya yakin Jimenez ini adalah mencatatkan poin-poin penting, apalagi dia adalah pengambil tendangan penalti dari Wolves. Dengan harga 8,6 ini cukup bagus untuk mengisi slot striker Anda. Yang terakhir adalah Callum Wilson dari Newcastle. Sekali lagi Newcastle juga grafiknya cukup bagus di 3 game week. Bahkan sekarang nilainya 6 dengan 2 kemenangan, dengan nilai 4 dengan 1 kemenangan dan 1 seri. Apalagi dia adalah pengambil tendangan penalti dari Newcastle. Kalau Wilson yang dibeli dari Bournemouth perlu Anda pertimbangkan. Harganya kemarin sudah turun 6,4. Saya rasa cukup murah untuk striker yang berposisi striker utama di Newcastle, bahkan pengambil tendangan penalti. Demikian video kali ini. Saya rasa cukup panjang. Apabila Anda suka, silakan subscribe channel ini, share, like. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Saya Ferry, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam FPL.